Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar pada tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada pertemuan sebelumnya di tema 4 subtema 1, anak-anak telah belajar berbagai jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu manusia melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, dan pekerjaan tersebut menghasilkan dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baik, berikut ini kita akan membahas jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi anak-anak. Jadi Pak Guru pertegas sekali lagi, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu sendiri ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ya. Kemudian yang kedua, distribusi atau kegiatan menyalurkan barang. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi atau kegiatan menggunakan barang. Yuk, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Jadi orang yang melakukan produksi, orangnya, pelakunya itu disebut sebagai produsen, gitu ya. Produksi, orangnya disebut produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, kemudian merakit kendaraan. Seperti itu kegiatan yang menghasilkan barang. Kemudian contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa antara lain merancang bangunan, kemudian mengajar, profesinya guru, kemudian mengobati orang sakit, ini profesi seorang dokter ya. Ini adalah jenis kegiatan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi atau menyalurkan. Jadi distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Nah, ini orang yang melakukan pendistribusian ya. Pendistribusian, penyaluran, ini namanya distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, ada juga pedagang grosir, kemudian yang lebih kecil lagi pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, kemudian menjual kebutuhan pokok atau sembako, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran atau distribusi, orangnya yang melakukan namanya distributor gitu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Jadi orang yang melakukan penggunaan barang, orang yang menggunakan barang ini disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan, minum, menggunakan gawai atau telepon, dan menggunakan pakaian. Ini adalah menggunakan barang. Konsumsi, kegiatan konsumsi. Coba anak-anak perhatikan skema kegiatan produksi berikut ini. Dimulai dari gambar yang pertama, gambar yang atas kiri ya. Petani teh. Petani teh ini juga produsen, produksi, kegiatan produksi, memproduksi apa? Daun teh. Kemudian pabrik teh juga melakukan produksi untuk membuat teh yang siap dikonsumsi ya. Nah, untuk bisa dikonsumsi oleh kita sebagai konsumen, teh itu akan disalurkan oleh distributor ya, didistribusikan oleh distributor.
dari distributor kemudian diterima oleh pedagang teh, bisa di warung atau grosir atau eceran di warung-warung sekitar kita ya. Kemudian teh tersebut dibeli oleh kita sebagai konsumen, kemudian orang menyeduh teh untuk mengkonsumsinya. Coba anak-anak simaklah kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini ya. Ada videonya, silakan anak-anak perhatikan jenis kegiatan ekonominya. Jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Baik, itu tadi adalah jenis kegiatan-kegiatan ekonomi mulai dari aktivitas jual beli ikan gitu ya. Baik, sekarang akan kita lanjutkan pada kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur. Coba anak-anak perhatikan skema kegiatan penjualan kangkung. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh Pak Tani ya. Kemudian kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh Pak Tani. Jadi Pak Tani ini sebagai produsennya. Kemudian kangkung siap diantar ke pasar-pasar. Di kegiatan mengantar ke pasarnya ini disebut distribusi. Orangnya yang menyalurkan itu, Pak sopirnya, itu disebut sebagai distributor. Gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah sampai di pasar, kangkung-kangkung itu dijual kepada pembeli. Jadi yang membeli bisa ibu, kakak, atau saudara kita yang berbelanja ke pasar tadi atau ke tukang sayur tadi. Kemudian setelah sampai di rumah, kangkung yang sudah dibeli itu dimasak dan dikonsumsi. Jadi kegiatan menggunakan barangnya itu atau memakan dari sayur kangkung itu disebut sebagai kegiatan konsumsi gitu ya. Nah, coba anak-anak sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan anak-anak menyebutkan tahapan-tahapan tersebut ke dalam LKPD. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar.